Anies presiden kita, Wakanda nomor Indonesia forever, itu kebebasan. Mantap. Ini bang, apa lo bang? Tisu bang? Tisu. Mantap, surantap. Bang, Nah. itu sih bang. Udah aku aja. Jangan pernah tinggalkan yang baik bang. Ayo, Anies. Pengen ku sekolah, tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus keloncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhyiddin. Pemimpin amanah, asihkan fortuna, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Di mana-mana, setiap kali saya ke kampung nelayan, selalu keluhannya adalah solar. Nah, solar ini adalah komponen biaya mungkin sampai 40-50% dari biaya untuk kegiatan nelayan. Betul tidak? 40-50% itu untuk solar. Nah, kita sudah tahu bahwa nelayan itu membutuhkan solar. Tidak perlu dibuat urusan yang rumit-rumit. Toh nelayan ini memang ukurannya ukuran yang kecil, mikro. Jadi kami melihat ke depan ini tidak perlu lagi buat surat rekomendasi, kemudian segala macam prosedur. Insya Allah kita buat aturan yang memudahkan. Toh dalam prakteknya memang nelayan ini aja kok. Betul tidak? Ya, nah kemudian kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Dengan seperti ini maka memudahkan. Dan solar subsidinya harus bisa mudah dan murah. Tadi saya sampaikan di awal, prinsip kebijakannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, kalau itu dipegang, maka ini bisa dikatakan, bilang seperti itu pada Pertamina, bilang seperti itu pada Kementerian Kelautan, bilang prinsip itu, sehingga mereka semua menyusun kebijakan dengan prinsip yang berkeadilan. Jadi ke depan, ini kita ingin akses solar subsidi untuk BBM melaut semudah subsidi BBM di daratan, gitu prinsipnya. Baik, pertanyaan yang ketiga Mas Anies. Ya, ini masih sama tadi yang beberapa suara-suara para nelayan yang disampaikan di antara kita ini, Mas Anies. Izin untuk nelayan melaut sekarang sulit dan berbelit. Gimana solusi Bapak? Ada berapa izin kalau mau melaut? Ada banyak. Bahkan hitungan kami ada bisa sampai 32 perizinan yang harus diurus untuk melihat dan melibatkan tidak kurang dari 8 instansi pemerintah. Nah, kami melihat ini sudah harus diubah. Mengapa orang-orang yang mau berkegiatan usaha skalanya besar, izinnya dibuat mudah, bahkan dibuatkan omnibus untuk mereka itu mau membuat semuanya mudah. Betul tidak? Itu buat yang kecil atau yang besar? Yang besar. Kenapa yang besar dipermudah, yang kecil selalu dipersulit? Betul tidak? Memang yang kecil nggak punya nomor telepon menteri, yang kecil nggak punya nomor telepon gubernur, nggak punya nomor telepon bupati. Tapi bukan berarti mereka bisa dibiarkan begitu saja dalam penderitaan. Ini harus diubah. Jadi kami malah ingin agar dibuat sederhana.
Ini pernah kami lakukan di Jakarta, Pak. Di Jakarta itu apa? Banyak usaha kecil mikro, itu perlu namanya IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah itu biasanya yang punya usaha datang ke kami di pemerintah, lalu ngurus izin. Tapi kami lihat, ini kalau begini terus pada nggak punya izin. Lalu apa yang terjadi? Kami merintahkan seluruh jajaran mendatangi usaha-usaha kecil mikro dan diberikan izinnya di lokasi mereka bekerja. Jadi menjemput bola. Bahkan awalnya sempat eker-ekeran. Kenapa? Karena begitu petugas datang langsung siap-siap. Kenapa? Dipikir mau digusur. Karena terbiasa kalau punya usaha kecil didatangi petugas mau diapakan? Digusur. Jadi ketika petugas datang mau ngasih izin itu malah ini bener apa gitu. Iya betul. Kami ingin ubah. Prosesnya bukan nelayan yang mengurus, tapi kami mendatangi, kami buat mudah, dan perizinan dibuat sekali selesai. Jadi Bapak Ibu, ketika saya menyatakan ini bukan akan, ini sudah dikerjakan. Cuman dulu karena Jakarta itu wilayahnya wilayah daratan, banyaknya dengan usaha mikro di daratan, kami berikan daratan. Insya Allah ini kita kerjakan yang sama untuk para nelayan. Ya. Ya, bagaimana? Masih semangat Mas? Masih semangat Bapak Ibu? Ya tetap yang sabar ya, karena memang ini kita ingin mendesak Mas Anies ya, kita panggil Mas Anies ya. Mas Anies ini gimana tadi pertanyaan Mas? Apakah sesulit SGI? Kalau pertanyaan itu saya jawab GHIJK elemen. Panas ya kan, suasana panas, semakin banyak yang kemudian ingin bertanya dan kemudian ingin mendesak Mas Anies, tapi kita akan berikan atau kita akan tanyakan dulu pertanyaan yang sudah kita kumpulkan lewat media sosial kita, yang kita akan masuk ke segmen 2 Jawab Nis. Baik, kita masuk ke sesi Jawab Nis. Pertanyaan pertama. Ini kumpulan dari yang pada masuk ke media sosial Ubah Bareng, okay. Mas Anies, yang kemudian kita sudah kumpulkan dan kita akan langsung tanyakan kepada Mas Anies. Yang pertama, Indonesia membuka ekspor pasir laut. Ini banyak diprotes tapi tetap dijalankan. Gimana nih atas ekspor pasir laut kalau dari kacamata Mas Anies? Ramai ya ekspor pasir laut ini. Gini Bu sekalian, ekspor pasir laut. Jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiatan reklamasi khususnya. Jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya, sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita sederhana, kita akan stop ekspor pasir. Dan kita ingin agar ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha-pengusaha bagian ekspor pasir. Nah ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Ini prinsip yang sederhana. Jadi resiko ini, resiko lingkungan, kesejahteraan nelayan, itulah yang membuat kita bilang tidak perlu diteruskan. Nanti kita akan hentikan kegiatan itu dan kita akan pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa memastikan bahwa lingkungan hidupnya pun tidak terganggu. Gitu, makasih. Baik, pertanyaan kedua dari media sosial yang disampaikan teman-teman, dari teman-teman netizen. Mas Jokowi dulu mau bikin tol laut, Mas Anies. Kalau Bapak mau buat apa nih untuk transportasi laut di Indonesia? Tol udara itu ngopo? Iya ya. Nanti kalau tol udara itu ada pesawat yang pelan, ada pesawat yang cepat gitu ya.
Nah, yang cepat namanya tol udara ya. Tapi itu meletik Bu idenya, meletik. Gini, Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa program tol laut telah gagal menurunkan biaya logistik kita. Jadi biaya logistik kita ini tetap tinggi. Padahal dulu diharapkan dengan adanya program tol laut maka biaya logistik kita makin turun. Jadi hari ini mengirim barang dari Jakarta Pak ke Makassar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali itu lebih mahal daripada Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan, di dalam negeri kita sendiri itu biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada keluar. Nah, kemudian apalagi kalau dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur itu makin mahal. Apa dampaknya? Kalau kita di kawasan Indonesia Timur, kita akan ketemu harga-harga yang jauh lebih mahal, barang yang sama lebih mahal. Nah, lalu apa yang kita perlu kerjakan? Menurut saya begini, kita bukan sekedar menyediakan transportasinya, tol lautnya, tapi yang harus dikerjakan adalah mengefisienkan mata rantai pasoknya. Apa itu? Mulai dari infrastruktur pelabuhannya diperbaiki. Kita punya kapal yang banyak, tapi kalau infrastruktur pelabuhan tidak diperbaiki, nggak ada artinya. Betul tidak, Pak? Ini semua yang di dunia perikanan tahu persis. Kemudian yang kedua, mempercepat proses bongkar muat, diberikan ukurannya. Proses bongkar muat itu maksimal berapa lamanya, dan disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting nih, ini yang namanya pungutan itu di mana-mana. Selama itu tidak diberantas, ongkos masih selalu mahal. Tinggal diberantas. Diberantas itu artinya apa? Keseriusan. Namanya keseriusan mulainya dari yang paling atas. Kalau yang paling atas mengatakan tidak ada toleransi pada pungutan, tidak ada toleransi pada korupsi, maka yang bawah akan ikut. Tapi kalau yang atas tidak ngasih perintah, ke bawah semuanya kita akan ikut korupsi. Nah, begitu itu sudah ada, lalu siapkan penjadwalan yang baik dan benar, otomatis nanti akan bisa terjadi. Nah, ini perlu apa sekalian? Ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit. Ini perlunya adalah keseriusan. Kalau ditangani serius bisa, tapi kalau sekedar sampingan ya nggak akan jadi. Jadi kami insya Allah siapkan sekalian keseriusan untuk ini supaya harga-harga di pulau-pulau se-Nusantara ini bisa setara sehingga rakyat merasakan kesejahteraan yang sama. Ya.